Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Siti Nurhayati, di Matematika Peminatan kelas 11 MIPA. Oke, di pertemuan kali ini saya masih membahas tentang seputar trigonometri. Nah, untuk submaterinya itu tentang trigonometri sudut ganda. Nah, mengingat lagi materi minggu kemarin yaitu tentang penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus dua sudut. Nah, apa bedanya dua sudut dan sudut ganda? Kalau dua sudut itu sudutnya ada dua, di mana dua-duanya berbeda. Jadi misalkan ada sudut alfa dan sudut beta. Nah, kalau sudut ganda itu sudutnya sama, misalkan alfa dengan alfa, beta dengan beta, theta dengan theta, dan lain sebagainya. Nah, untuk penjumlahan dan selisih sinus kosinus ada rumusan cos penjumlahan dua sudut cos alfa plus beta, di mana rumusannya itu cos sin sin. Nah, ininya alfa beta untuk mengingatnya, cos sin sin. Nah, untuk pengurangannya masih cos sin sin. Jika penjumlahan dua sudut cos, maka penyelesaiannya pengurangan. Kalau pengurangan cos pengurangan dua sudut, maka penyelesaiannya penjumlahan. Ini kalau untuk mengingatnya masih cos sin sin. Next, untuk sin dua sudut, penjumlahan dua sudut. Nah, kalau sin penjumlahan dua sudut, penjumlahan dan penyelesaiannya itu masih penjumlahan. Nah, untuk mengingatnya sin penjumlahan itu sin cos kosin. Nah, untuk pengurangannya ini tinggal dikurangi sin cos dikurangi kosin. Nah, untuk tan penjumlahan dua sudut sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nah, kalau penjumlahan dua sudutan, jika penjumlahan maka penyelesaiannya pembilangnya masih penjumlahan dan penyebutnya dikurangi dan ininya dikalikan. Nah, kalau pengurangan tan pengurangan dua sudut, pembilangnya dikurangi, penyebutnya dijumlahkan. Itu bedanya. Kalau tan masih tan 1 kurangi tan untuk mengingatnya. Nah, itu mengulas materi yang sudah dibahas di minggu kemarin. Nah, kita ke materi yang akan dibahas sekarang itu masih berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus dua sudut. Nah, di trigonometri sudut ganda tadi sudah dijelaskan sudut ganda dan dua sudut itu bedanya. Kalau sudut ganda itu sudutnya ada dua dan sudutnya sama, misalkan alfa beta beta. Kalau dua sudut itu ada dua sudut tapi sudutnya berbeda, misalkan alfa dengan beta. Nah, untuk rumusan yang pertama, misalkan cos penjumlahan dua sudut, di sini cos alfa tambah cos beta itu kan cos kurangi sin. Nah, jika betanya digantikan dengan alfa, maka si betanya digantikan dengan alfa, jadinya cos alfa tambah alfa sama dengan cos alfa kurangi sin alfa. Nah, di sini cos alfa ditambah alfa jadinya cos 2 alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa. Karena di sini udah sama sudutnya alfa dan alfa, maka bisa dikalikan jadi cos kuadrat alfa dikurangi sin alfa kali sin alfa jadinya sin kuadrat alfa. Nah, dari rumusan untuk
cos 2 alfa. Cos 2 alfa ini bisa dijabarkan dengan menggunakan identitas trigonometri, di mana cos A kuadrat alfa itu kan sama dengan 1 dikurangi sin kuadrat alfa. Jadinya cos 2 alfa itu bisa saja rumusannya 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Jadi tidak hanya ini saja, ini juga bisa. Nah, kemudian bisa dicabangkan lagi, cos 2 alfa itu bisa saja menjadi 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Itu menggunakan identitas trigonometri saja. Nah, next untuk sin penjumlahan. Nah, untuk sin penjumlahan, sin penjumlahan dua sudut itu kan sin cos kosin. Nah, jika betanya digantikan dengan alfa, maka sin alfa ditambah alfa sama dengan sin alfa cos alfa ditambah cos alfa sin alfa. Nah, di sini ada persamaannya sin alfa cos alfa sin alfa. Nah, kalau dioperasikan sin alfa tambah alfa jadi sin 2 alfa sama dengan, karena ini ada sama, maka bisa dioperasikan sin cos kosin itu kan sama saja, jadinya 2 sin cos. Seperti itu. Itu untuk rumusan sudut ganda sin. Next untuk ke tan. Nah, tan penjumlahan dua sudut itu kan tan alfa ditambah tan beta 1 dikurangi tan alfa kali tan beta. Nah, jika betanya digantikan dengan alfa, beta digantikan dengan alfa, maka tan alfa ditambah tan alfa tambah alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa per 1 dikurangi tan alfa kali tan alfa. Nah, betanya kan diganti. Nah, kemudian dioperasikan, hasilnya tan 2 alfa sama dengan tan alfa ditambah tan alfa, hasilnya 2 tan alfa per 1-nya dipindahkan dikurangi tan alfa kali tan alfa tan kuadrat alfa. Beda ya, kalau ini penjumlahan menjadi 2 tan alfa, kalau ini perkalian jadinya kuadrat. Nah, jadi pada dasarnya untuk rumusan trigonometri sudut ganda itu menggunakan penjumlahan dari 2 sudut gitu. Jadi dikolaborasikan hanya penjumlahan saja, kalau pengurangan itu tidak digunakan. Nah, next untuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, misalkan jika diketahui cos A sama dengan 3/5 berada di kuadran 1, berarti semuanya positif kan? Maka tentukan nilai cos 2A, sin 2A, dan tan 2A. Nah, untuk lebih gampangnya, penyelesaian yang pertama itu kita bikin dulu segitiganya. Nah, cos A yang diketahui itu 3/5, dimana cos itu kan samping per miring, sampingnya 3, miringnya adalah 5. Nah, untuk menentukan sisi yang lainnya bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, maka hasilnya akan 4. Boleh dibuktikan sama kalian. Nah, jika cos A itu 3/5, maka sin A, sin itu kan depan per miring, berarti 4/5. Tan A berarti depan per samping, 4/3. Nah, maka untuk cos 2A dulu. Cos 2A rumusannya sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Jadi untuk mengingat rumusan ini sebenarnya harus ingat dulu atau harus paham dulu rumusan penjumlahan 2 sudut.
cos, sin, dan tan. Nah, untuk cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, itu sama dengan cos kuadrat A. Cos itu kan tadi 3/5. 3/5 karena ini dikuadratkan, maka 3/5-nya dikuadratkan dikurangi sin kuadrat A. Sin itu 4/5. Ini juga dikuadratkan karena di rumusannya dikuadratkan. Maka untuk hasilnya 3/5 dikuadratkan itu hasilnya 9/25 dikurangi 4/5 dikuadratkan hasilnya 16/25 sama dengan 9 dikurangi 9/25 dikurangi 16/25 sama dengan negatif 7/25. Itu untuk cos 2A nya. Next untuk sin 2A. Sin 2A itu 2 sin A cos A. Nah, hanya dipindahkan saja 2-nya, sin A-nya itu berapa? 4/5. Kemudian cos A-nya 3/5. Kemudian langkah selanjutnya tinggal dikalikan, maka 2 kali 4 kali 3 hasilnya 24, 5 kali 5 hasilnya 25. Seperti itu. Untuk tan 2A. Tan 2A itu kan rumusnya 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Nah, itu sama dengan 2 tan A-nya itu 4/3. 4/3 dikurangi 1 dikurangi per 1 dikurangi 4/3 dikuadratkan. Nah, 4/3 dikuadratkan. Maka hasilnya ini dikalikan 2 dikalikan 4/3 hasilnya 8/3. 1 dikurangi 4/3 dikuadratkan hasilnya negatif 7/9. Kemudian pecahan ini dioperasikan, maka hasilnya negatif 24/7. Nah, seperti itu. Next untuk contoh soal yang kedua, misalkan sederhanakan bentuk dari 2 tan 15 derajat per 1 dikurangi tan kuadrat 15 derajat dan tentukan nilainya. Nah, ingat kalau 2 tan 15 derajat 1 dikurangi tan kuadrat 15 derajat itu rumusan dari tan 2A. Nah, tan 2A itu 2 tan A, jadi A-nya itu adalah 15. Nah, A-nya 15. Nah, kemudian disamakan dulu sama dengan tan 2. Tadi A-nya itu kan 15, berarti tan 2 kali 15. Maka tan 2 kali 15 hasilnya tan 30. Tentukanlah nilainya. Ini kan sudah sederhana ya. Nah, kemudian tan 30 itu berapa nilainya? Yaitu 1/3 akar 3. Seperti itu. Nah, itu untuk materi trigonometri sudut ganda. Mudah-mudahan kalian paham setelah melihat video ini terhadap materinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jika ada yang tidak memahami atau kurang paham, bisa di komen di kolom komentarnya, atau untuk siswa-siswa saya yang melihat video ini boleh ditanyakan lewat WhatsApp atau forum kelas kita. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.